Ya, baik, selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih untuk semua presenter yang sudah hadir di panel ini, dan untuk peserta, terima kasih. Pagi, Kak Atika dan Kak Andi. Oh, Sorry. sorry. Oke, sorry, sebentar, ada suara bocor, maaf. Terima kasih semuanya untuk semua presenter dan peserta KCIF. Ini hari ke-6 ya, KCIF atau Kartini Conference on Indonesian Feminisms, hari Jumat 19 September 2025. Dan kali ini kita ada di panel 639 ya. Selamat datang di panel 639. 6 itu berarti hari ke-6, 39 berarti jumlah panelnya sudah 39 dari 56 panel yang ada di KCIF 2025 ini. Dan judul panel kita adalah Refugee di Indonesia, Pengalaman Ditapak dan Tinjauan Kritis atas Tanggapan Kemanusiaan DFR atau DFR. Dan ini salah satu panel yang diorganisasi oleh Lestalk melalui Mbak Wiji sebagai aktivis dan relawan Lestalk. Dan chairnya ada Mbak Immaculata Kurniasanti atau biasa disapa dengan Ima ya, Kak Ima atau Mbak Ima. Dan Mbak Ima ini dari University of Hawaii at Manoa. Hola, aloha, aloha. Oke, Aloha. teman-teman semua, panel ini akan dipimpin oleh chair kita, Mbak Ima, ke depannya ya selama 1,5 jam. Dan nanti Mbak Ima akan memperkenalkan semua presenter. Teman-teman semua 15 menit waktunya ya untuk mempresentasikan. 3 menit sebelum 15 menit Mbak Ima akan memberikan warning dan notifikasi ke teman-teman presenter melalui verbal. Jadi jangan di chat Mbak Ima, verbal aja. Dan tepat 15 menit teman-teman harus berhenti. Gitu ya, paling tidak beberapa detik setelahnya berhenti gitu. Jadi seperti apa di treadmill gitu ya, pelan-pelan berhenti. Stop. Gitu. Dan nanti untuk teman-teman yang akan bertanya, silakan menggunakan kolom Q&A atau bisa raise hand langsung ya. Lebih baik raise hand langsung karena bisa menjadi kandidat best participant nantinya akan mendapatkan award di akhir atau di penutupan KCIF. Saya langsung saja menyerahkan forum ke Mbak Ima untuk memimpin jalannya panel kita. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Salam feminis dan salam KCIF. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Mbak Ira untuk kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Ima. Saya di sini dipercaya menjadi chair untuk uh, panel Refugee in Indonesia, pengalaman di tapak dan tinjauan kritis atas tanggapan kemanusiaan bagi de facto refugee. Jadi kita itu seringkali berpikir bahwa refugee itu banyak dari kita yang berpikir refugee di Indonesia itu nggak ada gitu. Tapi sebenarnya enggak. Persoalan refugee itu sudah ada di mana-mana sudah ada sejak lama. So, hari ini kita akan bersama dengan orang-orang yang benar-benar di perjalanan yang benar-benar bersama dengan para refugee dalam perjalanan mereka. Jadi benar-benar frontliner kali ini, perempuan-perempuan hebat yang bekerja bersama para pengungsi. Jadi kita ada berapa orang nih? Kita ada 4 orang pembicara, yaitu yang pertama nanti ada Sister Fatima Kawari. Kita biasa saling memanggil Sister di sini. Lalu Sister Fatima Kawari adalah seorang pengungsi dari Afghanistan yang saat ini berada di Indonesia. Lalu ada Mbak Sister Indriana Tamalisianturi. Dia juga bekerja untuk refugee di Indonesia. Lalu juga ada Sister Maria Rosiana Sejahtera yang saat ini sedang melanjutkan studi dan dia juga bekerja untuk refugee. Dan yang terakhir dan tidak kalah hebatnya adalah Mbak Valentina Wiji, Sister Valentina Wiji, kita biasa memanggilnya begitu. Dia juga bekerja bersama refugee. Tanpa menambah beban perkataan yang lebih panjang, kita akan langsung saja masuk ke dalam sesi presentasi, di mana nanti kita akan mengawali dengan presentasi dari Sister Fatima Kawari. Sister Fatima Kawari akan menggunakan bahasa Inggris dan kita akan mencoba membantu proses presentasi ini dengan memberikan sedikit note
Dan nanti saya akan mencoba memberi summary atas presentasi Sister Fatima Kawat. Sister Fatima, time is yours. Hello and good morning everyone. Selamat pagi semua. Saya Fatima dari Afghanistan, orang Pengungsi. Okay, in the name of Allah, we will start our presentation. Refugee dan tantangan pemanjuan HAM Pengalaman Perempuan Refugee di Indonesia oleh Fatima Khavari. Refugees in Indonesia face a range of significant challenges due to the country's legal, economic, and social frameworks. Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or its 1961 protocol, which means refugees have very limited rights and protections under domestic law. The main challenges faced by refugees in Indonesia can be detailed as mentioned in the following slides. First of all, lack of legal status. Refugees and asylum seekers are not legally recognized by Indonesian law. The United Nations High Commissioner for Refugees, or UNHCR, is responsible for determining refugee status, not the Indonesian government. The second problem would be mental health issue. Prolonged uncertainty, poverty, and living in limbo situation, unclear future, lead to high level of stress, depression, and trauma. Access to mental health care is extremely limited. And also, many refugees, especially those who are stuck in limbo for years, develop serious psychological issues. Next one, limited access to education. Refugee children are often not allowed to attend public school. The next one, education is typically provided by volunteer-run learning centers, which are often under-resourced. This result is interrupted or inadequate schooling, especially for long-term refugees. Next problem would be no right for work. Refugees are not allowed to work legally in Indonesia. This restriction causes chronic poverty and dependency on aid from UNHCR and NGOs. Next problem would be long waiting period for resettlement. Indonesia is seen as a transit country, but many refugees remain for 5 to 10 years or longer without resettlement. Very few are resettled to third country due to the limited global quotas. There is no option for local interaction or permanent residency in Indonesia. Next problem, gender-based and children-specific vulnerabilities. Women and girls face higher risk of sexual violence and exploitation. Unaccompanied minors and stateless children face even more difficulties
in assessing basic rights. Refugee children who born in Indonesia don't receive legal birth certificate. The last part would be dependence on UNHCR and NGOs. Refugees rely heavily on UNHCR and NGOs for housing, education, health services, and financial support. However, these organizations are underfunded, and supporting is often minimal or inconsistent. And in recent years, funding cuts have further reduced assistance too. To sum up, or as a summary, in short, refugees in Indonesia live in legal limbo without the right to work, study formally, or settle permanently. Their lives are often defined by uncertainty, poverty, and exclusion, with limited pathway to a stable future. Thank you so much, everyone. This is the last slide of my presentation. Ya, thank you, Sister Fatima Kawari. Jadi pada intinya, Sister Fatima Kawari tadi mempresentasikan bagaimana kondisi pengungsi di Indonesia saat ini, bagaimana mereka mengalami persoalan karena ketidakadaan ketidakjelasan status yang berakibat pada berbagai hal seperti kesehatan, akses terhadap pendidikan yang tidak bisa mereka akses terhadap pekerjaan, lalu di situasi itu ditambah dengan berbagai kondisi membuat mereka mengalami semacam ketergantungan kepada sumber-sumber dana yang saat ini dalam situasi sekarang menjadi lebih terbatas. Situasi pengungsi perempuan juga akan sangat terpengaruh dalam situasi yang sekarang ini. Tadi Sister Fatima Kawari sempat menjelaskan tentang gender based violence yang dialami oleh pengungsi perempuan. Untuk lebih mendalam lagi, kita mau mencoba mendengar dari Sister Indriana tentang yang akan mempresentasikan tentang tinjauan kritis atas kriteria kerentanan dalam pemberian bantuan kemanusiaan bagi pencari suaka. Kita akan mencari tahu bagaimana sebenarnya sih situasi para pengungsi di Indonesia dengan kriteria kerentanan yang ada. Apakah itu akan berpengaruh juga terhadap perempuan pengungsi atau pengaruhnya ada di banyak hal yang lain. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Sister Fatima, Sister Ima. Aku izin prepare share screen-nya dulu ya. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Indriana akan mempresentasikan mini research saya ya, penelitian kecil yang saya lakukan menggunakan tinjauan pustaka dan juga melakukan interview dengan salah satu teman refugee kita yang sudah berangkat ke negara ketiga terkait pandangan beliau mengenai skor kerentanan dan situasi kepengungsian di Indonesia. Jadi sebenarnya ini mungkin lebih berupa refleksi saja terkait kriteria kerentanan. Nah, sekedar perkenalan singkat teman-teman bahwa saat ini sebenarnya posisi terbaru saya atau secara profesional saya merupakan school counselor gitu. Jadi sudah tidak bekerja di NGO lagi.
Saya pertama kali bersentuhan dengan isu pengungsi itu ketika saya bekerja di JRS menjadi volunteer di sana sejak tahun 2021 hingga 2024. Ini maaf timelinenya agak terbalik-balik ya angka tahunnya. Tapi meskipun saya tidak lagi bekerja di isu kepengungsian, saya masih sering melakukan kegiatan sukarelawan bersama teman-teman pengungsi gitu. Untuk background pendidikan, saya lulusan dari Psikologi Universitas Sanata Dharma, sama nanti seperti Sister Ana, lalu juga saya tertarik pada isu-isu sosial. Nah, ketika saya pertama kali bekerja di JRS, ada satu stiker menarik yang saya temukan di motor teman saya yang di kantor itu. Mereka bilang, stiker itu mengatakan kayak no one leave home unless home is the mouth of shark. Sebenarnya ini adalah kutipan yang sering digunakan untuk melakukan potret terhadap situasi kepengungsian. Kayaknya kalau orang nggak benar-benar terancam di negaranya, ngapain gitu loh ninggalin rumahnya. Sama kayak cerita kecil, papa saya tuh kan tinggalnya di Palembang ya. Jadi dia males banget kalau disuruh tinggal di Jakarta, karena situasinya asing gitu. Dia rindu rumah kami, dia rindu jalan-jalan yang biasa dia lewati kalau ke pasar, ke tempat lain dan sebagainya. Jadi situasi asing itu bukan sesuatu yang diinginkan gitu. Dan mungkin inilah yang terjadi pada teman-teman pengungsi yang ada di negara kita ataupun di negara lain. Nah, mungkin kita akan memotret tentang fenomena pengungsi ini juga bisa kita katakan sebagai fenomena migrasi paksa ya. Kalau dilihat dari data statistiknya UNHCR, secara global itu terdapat 123 juta jiwa pengungsi yang tersebar di seluruh dunia. Ini tentu bukan angka yang kecil ya teman-teman. Dan untuk Indonesia sendiri secara khusus data pengungsinya itu tahun 2023 terdapat sekitar 12.295 jiwa yang terdiri dari 72% laki-laki dan 28% perempuan. Kalau misalnya mengacu pada data ini saja, itu kita bisa melihat bahwa Indonesia itu menjadi kita terlibat dalam fenomena migrasi paksa ini. Kita menjadi bagian 0,01% dari krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia ini. Nah, ketika melakukan mini research ini atau penelitian kecil-kecilan ini, saya menemukan satu ulasan menarik gitu dari Hannah Arendt. Jadi sekedar perkenalan, Hannah Arendt ini adalah seorang filsuf dan juga politikus yang berkebangsaan Yahudi. Waktu itu dia turut mengalami rezim Nazi dan juga terpaksa mengungsi ke Perancis. Lalu dia mengatakan pengalaman dia sebagai seorang pengungsi gitu, betapa pentingnya kewarganegaraan, betapa pentingnya status dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Menjadi seorang pengungsi, kita kehilangan rumah gitu, kehilangan semua hal yang kita familiar, kehilangan kepercayaan diri kita kehilangan bahasa kita, dan juga keterbatasan untuk mengekspresikan perasaan. Kita kehilangan teman-teman, keluarga, dan secara khusus pada waktu itu posisi dia adalah banyak kenalan dia yang akhirnya meninggal di kamp konsentrasi yang waktu itu terjadi pada era Nazi. Nah, ini terjadi 90 tahun lalu gitu, 1943. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dan mungkin tadi sedikit mendengar cerita Sister Fatima Kawari, ini masih terjadi loh sampai hari ini. Gitu. Bahkan 90 tahun sudah berlalu. Nah, maka dari itu ketika akhirnya ada krisis yang sangat besar, tentu baik negara, organisasi kemanusiaan, atau mungkin lembaga PBB akan memberikan respon tertentu gitu melihat isu ini. Hanya saja pengungsinya sudah terlalu banyak, tapi sumber dayanya tidak sebanding seperti yang udah dijelaskan sama Sister Fatima sebelumnya. Akhirnya saya menemukan ada isu terkait skor kerentanan gitu. Sebenarnya bukan isu ya, tapi mungkin lebih sebagai alat yang dijadikan untuk merespon krisis pengungsi ini. Yang mana akhirnya skor kerentanan ini banyak digunakan juga oleh negara ketiga sebagai salah satu screening untuk siapa sih yang mau kita resettle. Oh ya, resettlement adalah penempatan ke negara ketiga. Begitu karena Indonesia juga sebagai negara transit ya tadi sudah dijelaskan. Lalu skor kerentanan ini juga dijadikan organisasi sebagai
screening juga untuk siapa sih yang layak menerima bantuan kemanusiaan dan juga menjadi dalil atau menjadi landasan untuk membuat program pemberdayaan. Ketika kita bicara soal pengungsi dan seperti yang sudah dibuka oleh Sister Ima, teman-teman perempuan, komunitas perempuan itu merupakan komunitas yang terdampak gitu. Dalam potret kepengungsian ini, perempuan memang bukan dianggap ya, memang terjadi adalah mereka sangat terdampak baik sebelum mereka melakukan migrasi, yang artinya mereka sudah menjadi korban di negara mereka, dalam proses migrasi di mana mereka mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan apa ya kita bisa katakan ya, jalur migrasi ini tidak ditempuh dengan jalan yang aman, teman-teman, mungkin sekedar informasi. Kebanyakan teman-teman pengungsi ketika mereka keluar dari negara mereka, itu mereka menggunakan jalur ilegal. Atau ya bisa kita katakan membayar smuggler atau penyelundup, atau mereka berisiko tinggi gitu untuk menjadi korban atas perdagangan manusia gitu. Jadi tidak aman juga dalam proses migrasi, dan sesudah mereka melakukan migrasi, ketika negara tempat mereka mencari suaka tidak punya framework hukum yang kuat, itu mereka juga terdampak. Nah, mengacu pada hal semacam ini, akhirnya organisasi, negara, dan juga lembaga kemanusiaan lainnya itu memasukkan atau mengkategorikan perempuan, lansia, disabilitas, anak-anak, penyintas kekerasan, dan individu dengan kondisi kesehatan serius sebagai bagian dari kelompok rentan dan memiliki skor tersendiri ya kalau di lembaga kemanusiaan gitu tentang untuk setiap sektornya gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara bahwa perempuan itu adalah komunitas yang terdampak baik dari sebelum mereka bermigrasi hingga setelah mereka bermigrasi, maka untuk merespon krisis ini, lembaga kemanusiaan juga program-program pemberdayaan itu menganut yang namanya gender mainstreaming gitu. Jadi ada upaya untuk memberikan ruang aman bagi perempuan, pemberdayaan bagi perempuan-perempuan yang mungkin sebelumnya, bukan mungkin ya, yang sebelumnya mengalami persekusi, pembatasan hak, dan juga kita ingin menciptakan ruang di mana tidak ada lagi kekerasan yang berbasis gender gitu. Dan ini sudah diimplementasikan dalam tiap-tiap program, dalam edukasi, dalam juga pendidikan yang dilakukan bersama komunitas pengungsi. Nah, itu berbicara soal kelompok perempuan, tetapi mungkin tadi kita sudah sempat mendengar ya, kalau sebenarnya teman-teman pengungsi ini ketika dia di Indonesia itu mereka tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan akses pendidikan formal, keterbatasan akan akses kesehatan, karena sebenarnya Indonesia selalu menggunakan dalil tidak menandatangani Konvensi 1951 menjadi alasan mereka tidak mengakomodasi atau membuat program terkait hal-hal semacam ini kepada pengungsi gitu. Jadi memang statusnya hanya lebih memberikan tempat, bekerja sama dengan UNHCR, memberikan perlindungan atau status hukum begitu. Nah, tetapi untuk bekerja, hak untuk bekerja ini ternyata sangat signifikan dampaknya gitu. Yang datang ke Indonesia kan bukan hanya perempuan ya sebagai pengungsi, yang mengalami persekusi dan trauma di negara asalnya itu juga bukan perempuan, bahkan angkanya cukup tinggi, didominasi laki-laki juga di 72%. Dalam 4 tahun terakhir sebenarnya di Indonesia itu telah terjadi kasus bunuh diri mungkin sekitar lebih dari 10 atau 13 kalau saya tidak salah, oleh pengungsi laki-laki terutama yang statusnya lajang gitu. Ada banyak sekali faktor ketika mengatakan kasus bunuh diri ini ya. Pertama, proses resettlement yang sangat lama membuat orang cemas akan masa depannya, kesulitan ekonomi selama mereka tinggal di Indonesia, dan juga faktor-faktor stres lainnya gitu, yang membuat manusia itu merasa, ya aku sudah tidak punya alasan lagi gitu untuk melanjutkan kehidupan. Maka ketika kita bicara dalam situasi krisis, sebenarnya siapa sih yang memang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan gitu. Nah, berdasarkan mini research yang saya teliti juga, saya menemukan dan kasus ini terjadi di beberapa negara gitu. Bagaimana gender mainstreaming atau mungkin skor kerentanan ini ternyata menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan juga gitu kepada komunitas laki-laki. Di tahun 2016 ketika waktu itu Syria sedang krisis,
waktu itu terjadi resettlement mendadak gitu. Oke, kita akan resettle banyak pengungsi masyarakat Syria gitu. Nah, negara seperti US saat itu dituliskan dalam penelitian ini mengkategorikan laki-laki itu sebagai not vulnerable gitu, bahkan dangerous criminal, sehingga ketika kita harus menyelamatkan masyarakat dan negara tersebut atau warga negara itu, yang menjadi prioritas tentu perempuan gitu. Sedangkan yang laki-laki ini tidak menjadi prioritas. Lalu yang kedua, ada juga kasus di Uganda di mana pengungsi laki-laki itu sangat rentan mengalami kekerasan seksual di negara tersebut. Lalu ada semacam kultur patriarki dan juga maskulinitas yang melihat ketika laki-laki itu tidak ada pekerjaan, itu mempengaruhi bagaimana posisi dan harga diri mereka di komunitas gitu. Mereka yang sangat rentan lah, dan itu menimbulkan stres psikologi dan juga akhirnya menjadi alasan ketergantungan obat-obatan yang tinggi di negara tersebut, terutama di komunitas pengungsinya. Dan juga ada penelitian yang mengatakan bahwa di Uganda dan Kolombia sebenarnya pengungsi laki-laki itu banyak sekali menjadi target militer, terutama ketika mereka yang masih muda ya gitu. Namun mereka itu tidak mendapatkan proteksi khusus karena laki-laki muda dalam kategori yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak termasuk ke kategori rentan itu. 3 menit lagi ya, Mbak. Oke, baik. Nah, lalu kalau ini kan menjadi pertanyaan, apakah dengan skor kerentanan yang memprioritaskan perempuan dan program pemberdayaan perempuan itu sebenarnya berhasil nggak sih menekan kasus kekerasan berbasis gender gitu terhadap perempuan? Ini memang sangat kompleks teman-teman gitu kalau dari yang saya temukan ya. Jadi tidak selalu, karena memang ketika berbicara isu pengungsi itu banyak sekali layer yang harus disentuh. Perempuan tetap berpotensi menjadi korban dan jauh dari rasa aman ketika pertama ada socioeconomic insecurity. Jadi ketika laki-laki yang tidak bekerja atau di komunitasnya itu timpang dinamikanya, itu sangat mungkin terjadi abusive partners, dan ini juga menjadi salah satu alasan domestic violence atau kekerasan rumah tangga besar yang terjadi di komunitas pengungsi. Yang kedua adalah eksploitasi kerentanan. Karena perempuan itu dianggap rentan, maka seringkali menjadi objek untuk dieksploitasi. Oke, ya udah kalau gitu kita harus punya banyak anak aja supaya organisasi melihat keadaan kita. Yang akhirnya berkorban kan adalah perempuan ya, dan juga anak-anak itu sendiri. Nah, yang menarik saya temukan juga ada yang mengatakan terkait partial new norms, new humanitarian organization. Maksudnya adalah teman-teman pengungsi sebelumnya mungkin tidak begitu mengenal tentang hak-hak perempuan. Lalu organisasi datang memperkenalkan kita perempuan harus seperti ini, yang dinamakan hak itu seperti ini, perjuangan seperti ini. Ketika mereka sudah berani atau mereka mau melakukan hal tersebut, tetapi sentuhan intervensi itu hanya ke komunitas mereka, tidak ke keseluruhan sistem di mana mereka tinggal, itu juga tetap menimbulkan bahaya. Nah, contoh lebih lanjut mungkin ada teman-teman perempuan yang sudah berani berbicara, akhirnya dianggap ancaman bagi komunitas mereka karena perempuan tidak seharusnya melakukan role itu gitu. Jadi itu kita menimbulkan harm juga ketika kita hanya melakukan parsial atau setengah-setengah gitu. Nah, ini adalah salah satu bukan salah satu ya, rangkaian deh wawancara saya dengan salah satu teman pengungsi ketika kita berefleksi tentang skor kerentanan ini gitu. Beliau adalah pengungsi perempuan, terlibat banyak sekali dalam diskusi-diskusi terkait aktivis gender dan juga pemenuhan hak asasi manusia dan juga melayani komunitasnya gitu. Di sini dia mengatakan gitu, sister, meskipun aku sudah belajar gitu tentang edukasi dan bagaimana memproteksi diriku, tapi ketika aku kena catcalling atau pelecehan seksual di jalan, secara verbal atau bahkan hanya dari pandangan, aku masih merasa takut dan kotor gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dia mengatakan bahwa sebenarnya kondisi ekonomi yang buruk dan juga stres yang tinggi itu menjadi hal yang sangat umum terjadi yang mempengaruhi kasus kekerasan rumah tangga di mana Boleh di suami. wrap up Mbak Indri? Oh ya, oke. Jadi intinya Habis kalau waktunya. Oke, thank you. Jadi di sini sebenarnya dia pun melihat sebagai perempuan bahwa skor kerentanan ini ternyata sangat-sangat berdampak gitu. Tidak hanya menyentuh pada isu perempuan, tetapi juga laki-laki yang menjadi left behind atau tertinggal. Padahal ketika kita berbicara terkait krisis pengungsi, semua terdampak gitu. Bahkan dia mengatakan tidak ada yang benar-benar single karena semua orang punya
keluarga. Nah, oke, dari itu maka ketika kita berbicara skor kerentanan, tentu itu baik. Beberapa program pemberdayaan itu selaras dengan agenda SDGs, tapi memang kita perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi pengungsi, peran dan dukungan negara Indonesia, terutama sebagai negara transit yang bekerja saat ini, sistem yang lebih kuat dan juga pro terhadap hak asasi manusia, dan dinamika kultur dan sosial pengungsi. Kurang lebih adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan agar kita bisa semakin melindungi perempuan dan memberikan ruang aman. Begitu. Terima kasih teman-teman. Mohon Terima maaf kasih waktunya lebih. Sister Indri. Ya, Sama-sama. tadi kita sudah Mbak mulai. Ima, Ya, bolehkah nanti waktunya tepat 15 menit saja supaya ada Q&A gitu. Soalnya yes. takutnya nggak keburu Q&A-nya karena kita ada panel lagi setelahnya ya. Oke, Makasih. baik. Thank you Mbak Ira. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jelas tadi diawali dengan persoalan pengungsi yang dialami oleh pengungsi sendiri, lalu kita lihat tentang skor kerentanan yang ternyata membuat perempuan malas menjadi lebih rentan. Nah, di pembicara selanjutnya, Sister Wiji, Mbak Wiji, akan ngomong soal kedermawanan. Bagaimana kedermawanan yang terjadi di Indonesia bagi para pengungsi mempengaruhi kehidupan pengungsi Indonesia, terutama pengungsi perempuan. Monggo Mbak Wiji. Oh, saya lebih dulu, Sister Ima, enggak Sister Ana dulu. Oh, mau Sister Ana dulu? Sepertinya lebih baik Sister Ana Lebih dulu. baik Sister Ana dulu. Ya, oke, Sister Ana. Ya, Sister Ana ini akan lebih banyak berbicara tentang labor mobility pathway. Sorry about that. Jadi bagaimana dalam proses perjalanan kita bisa mendukung para pengungsi di Indonesia. Jadi silakan, Sister Ana. Oke, udah kelihatan ya? Ya. Oke, kalau gitu 15 menit ya, saya juga harus melihat waktu. Oke, jadi selamat pagi semuanya atau selamat sore, siang, malam yang di tempat lain juga. Perkenalkan, nama saya Maria Rosyana Sejahtera, atau bisa dipanggil Ana. Saya tulisnya memang University of Sussex, tapi sebenarnya sudah selesai studinya tadi di tahun 2024. Sekarang sedang bekerja di UNHCR dan juga part-time di lembaga riset Jesuit Research and Advocacy, tapi part-time gitu sebagai update. Jadi ini ceritanya saya mau menceritakan atau men-sharingkan hasil penelitian disertasi yang kemudian saya lakukan selama masa studi saya di University of Sussex dengan judul Jembatan Baru dalam Perjalanan yang Tak Kunjung Usai, apakah Labor Mobility Pathway itu dapat mendukung proses waka di Indonesia. Kan tadi sebenarnya pas banget udah diceritain langsung sama Sister Fatimah terkait berbagai macam tantangan yang refugee miliki di Indonesia. Terus juga udah ceritain lagi lebih lanjut sama Indri terkait itu secara lebih detail dan secara lebih maksudnya secara sistem lebih luasnya juga. Nah, jadi sebenarnya bisa dipahami bahwa memang kondisi pengungsi di Indonesia meskipun kurang lebih jumlahnya 12.000 itu tidak sebanyak let's say di Malaysia ataupun di Thailand dan di negara lain, tapi juga punya kesulitannya sendiri yang cukup berkepanjangan gitu. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menemukan solusi dari ini ya gitu. Selain kemudian memang ada berbagai hal yang kita perlu breakthrough atau kayak kita kemudian perlu melihat kembali dari sistem itu, yang sebenarnya juga akan saya bicarakan di sini. Ini kenapa dia mau turun? Oke, sekarang sudah mau turun. Jadi singkatnya sebenarnya sebagai outline saja, saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya Labor Mobility Pathway. Karena sebenarnya kelihatannya banyak yang masih belum familiar juga dengan ini. Dan sebenarnya kenapa kemudian ini mungkin bisa menjadi jembatan baru dalam proses Soka di Indonesia. Terus kemudian bagaimana kategorisasi pemerintah, dan di sini tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi juga pemerintah di negara-negara lain, itu justru bisa menghambat proses ini. Kemudian juga bagaimana LMP, jadi karena Labor Mobility Pathway panjang ya, jadi saya sebutnya LMP saja, itu mampu melampaui kategorisasi tersebut ataupun label-label yang ada, serta apa saja cara yang bisa dilakukan. Nah, ini ada satu kutipan dari seorang teman lama juga, untungnya sekarang dia sudah di resettle, tapi dulu dia sempat cerita dan itu cukup berkesan bagi saya, sehingga menjadi salah satu sumber inspirasi ketika memulai disertasi ini gitu. Dia bilang,
They have ada translationnya juga di bawah secara bahasa Indonesia, tapi bahwa dia bilang ya they have spent 8 years of my productive age wasted gitu. Dia datang ke sini, dia masih muda, dia hampir tahun 2013, dia waktu itu udah hampir nekat langsung mau naik kapal ke Australia, tapi UNHCR bilang nanti aja bakal ada dalam 1-2 tahun lagi. Nah, ternyata ketika dia cerita, dia sudah 32 tahun dan masih stuck di Indonesia waktu itu. Kondisinya karena tahun 2014 dari Australia memang punya policy baru untuk turn back the boat. Jadi semua kapal yang waktu itu mau datang ke Australia itu semuanya di stop dan semua resettlement ke Australia itu dihentikan terlebih dahulu gitu. Sehingga pada akhirnya kayak banyak sekali refugee yang tadi sudah diceritakan juga oleh Sister Fatima, sekitar 12.000 pengungsi itu tuh sudah banyak sekali yang sudah nunggu lebih dari 10 tahun atau lebih. Sekarang kayaknya udah rata-rata 10 tahun, 12-13 tahun gitu. Itu terus kemudian apa itu labor mobility pathway? Jadi labor mobility pathway itu karena memang tadi seperti yang Sister Indri sudah sempat bilang, secara global rangka resettlement itu sangat-sangat rendah. Maka sebenarnya berbagai pihak termasuk UNHCR dan lain-lain itu berusaha untuk mencari solusi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan ya gitu untuk meningkatkan kembali komitmen negara untuk membantu krisis refugee ini gitu karena refugee bukan tambah sedikit tapi juga tambah banyak gitu. Nah, maka kemudian ada namanya Global Compact on Refugees tahun 2016 untuk mencari yang namanya complementary pathways. Complementary pathways ini tuh bisa macam-macam, jadi kayak hal-hal jalur-jalur lain yang bisa digunakan selain jalur resettlement. Jadi misalnya lewat education, lewat family reunification, lewat private sponsorship yang dari komunitas yang kemudian sama-sama membantu untuk mensponsori 1-2 orang gitu ke negara mereka. Dan salah satunya itu Labor Mobility Pathway, yang kemudian kerjasamanya bersama dengan Talent Beyond Boundaries dan UNHCR juga. Nah, jadi sebenarnya program ini itu sudah mulai direncanakan dan itu dari tahun 2000, sekitar 2016 gitu. Tapi di sisi lain kalau di LMP di Indonesia itu baru dimulai kurang lebih di sekitar 2021 akhir 2022. Dan banyak sekali tantangan yang terjadi, jadi kayak ada keterampilan yang kurang mismatch, kemudian bahasa, karena tidak semua pengungsi juga bisa berbahasa Inggris dengan baik, kemudian kualifikasi, terbatasnya kesempatan akibat kebijakan yang membatasi dan mengkategorisasikan pengungsi dengan pekerja migran gitu. Kebijakan ini kemudian, jadi kategorisasi ini kadang kan kita berpikir bahwa oke, kita tahu definisi pengungsi, definisi pekerja migran gitu, dan dikategorisasikan, dilabelkan. Tapi sebenarnya ketika dipikir secara lebih kritis, sebenarnya bisa direfleksikan kembali, sebenarnya kategori ini tuh untuk siapa ya? Kepentingannya untuk siapa? Bagaimana kemudian definisi dari setiap kategori itu dicamkan di misalnya di negara gitu, dan kemudian itu menguntungkan untuk siapa gitu, ataupun merugikan untuk siapa? Karena pada akhirnya meskipun sebenarnya labor mobility pathway ini bisa membantu untuk let's say sebenarnya idealnya sesimpel seperti refugee mencoba mencari kerja di let's say di negara US gitu. Kemudian dia dapat company yang mau sponsorin dia dan dia bisa berangkat. Tetapi kadang-kadang tidak sedikit juga bahwa negaranya itu masih reluctant untuk menerima, bukan karena salah satunya karena kategorisasi ini bahwa kemudian mereka berpikir ya kan ini refugee. Refugee itu tidak seringkali dianggap cuma butuh keamanan tapi tidak butuh hak-hak lebih lanjut seperti hak bekerja gitu. Dan kemudian mereka merasa kalau yang bisa disponsori itu ya pekerja migran aja gitu. Nah, kategorisasi dan label ini kebanyakan juga sebenarnya berakar di Konvensi Pengungsi 1951 yang cenderung mengabaikan kebutuhan pengungsi akan otonomi dan hak untuk bekerja. Tapi memang konvensi ini tuh sudah lama sekali ya, dan konteks pembuatannya itu sebenarnya ketika setelah selesai Perang Dunia Kedua yang sebenarnya waktu itu tidak dipikirkan bahwa tidak terpikir bahwa sebenarnya refugee itu justru akan semakin banyak ke depannya. Jadi memang harus dikritisi kembali dan kemudian butuh banyak penulisan ulang. Maka itu kategori dan tantangan. Jadi banyak bagaimana kemudian sebenarnya kita tuh mengkategorikan sesuatu itu seringkali memang tidak jadi kategori analitis aja gitu, tapi kemudian ini
bagaimana kemudian kategori itu kalau analitis itu cuma untuk membantu kita menganalisis sesuatu, tetapi ini sebenarnya kategori versus kategori yang sebenarnya benar-benar membentuk arah penelitian dan kebijakan gitu, tanpa disadari gitu. Mungkin disadari dan atau tanpa banyak yang juga tidak menyadari itu gitu. Maka di sini saya nanti juga mau info terkait bagaimana LMP punya manfaat untuk memberikan pendapatan, kemandirian, dan ketangguhan gitu. Dan untuk membantu refugee lebih lanjut gitu. Mbak Ima, saya punya waktu berapa menit lagi ya? Ngecek aja. Sambil ini ya. Terus pengumpulan datanya itu ada tinjauan pustaka dan kemudian juga wawancara semi terstruktur dengan satu-satunya waktu itu ada hanya dua staf, kalau sekarang cuma satu staf yang bekerja sebagai petugas labor mobility pathway di Indonesia di tahun 2023. 6 menit lagi ya, Sister. Oke, siap. 6 menit lagi, 49 berarti kurang lebih. Oke. Nah, ya waktu itu jadi kondisinya, jadi UNHCR Indonesia itu punya implementing partner yang kemudian membantu atau memang benar-benar secara khusus bekerja untuk proyek Labor Mobility Pathway ini. Tetapi karena kemudian tadi juga sudah disebutkan banyak resource yang kemudian semakin menipis juga, maka memang sangat terbatas. Kalau waktu itu sempat ada 2, tapi sekarang cuma tinggal 1 yang mengurus satu proyek di satu Indonesia gitu. Jadi ini beberapa temuan dan poin penting penelitiannya. Ini sebagai secara singkat saja sih kayak sebagai untuk gambaran proses LMP dan kerjasama dengan Talent Beyond Boundaries. Mohon maaf ini grafiknya menggunakan bahasa Inggris, tapi intinya memang dari petugas LMP-nya nanti akan mengecek ada ini yang regular pathway ya, jadi ada 2 nanti. Mengecek kayak oke di hari ini ada lowongan apa saja, kemudian nanti dia akan coba lihat CV-CV yang teman-teman refugee udah kirim lewat website PBB, kemudian habis itu nanti dibantuin, oke kayaknya ini ada yang cocok, kemudian dibantuin lah untuk CV preparation-nya, CV review-nya, sampai kemudian dikirim ke company itu, terus habis itu proses interview, baru sampai kalau memang interview keterima dan lain-lain, akan ada berbagai macam proses lainnya untuk visa dan akhirnya sampai ke negara ketiga tersebut. Kalau ini yang autonomous lebih sederhana karena kemudian dari refugee-nya sendiri bisa mencari jalan sendiri. Jadi dia bisa cari kayak oke ada company yang dia bisa langsung apply sendiri ke company yang di negara ketiga itu. Kalau memang dia sudah keterima, baru kemudian reach out ke TBB untuk kayak oke gimana nih proses legalitas untuk sampai ke sananya karena ribet banget juga gitu. Ada banyak proses kan mereka sebagai pengungsi juga tidak punya paspor secara normal gitu ya. Jadi memang harus diurus semuanya untuk kayak visanya, kemudian nanti tes bahasa Inggrisnya dan lain-lain gitu untuk bisa sampai kemudian berproses ke sana. Ya kita pun juga sebagai orang Indonesia ya paspornya tidak kuat-kuat amat ini juga kalau mau ngurus visa ribet toh ya gitu. Jadi bayangkan ini kalau buat pengungsi jadi ekstra lebih ribet gitu. Nah ini beberapa poin tantangan yang sebenarnya ditemukan sih selama kemudian dijalani. Eh, Kemampuan bahasa Inggris pengungsi di Indonesia itu juga ada yang memang sudah bagus sekali, ada yang tengah-tengah, ada yang masih sangat kurang juga gitu. Karena memang dari negara sebelumnya tidak begitu banyak tidak begitu banyak atau terpapar bahasa Inggris dan di sini juga tidak punya banyak kesempatan untuk belajar gitu. Terus banyak juga di kondisi kesehatan mental yang kurang baik yang tadi sudah disampaikan juga oleh Sister Fatimah. Terus kemudian ada tantangan internal dalam tim LMP. Kadang-kadang juga proses pembuatan CV dan koordinasi dengan semua mitra terkait itu cukup kompleks. Terus lowongan kerja di TBB sendiri itu juga sangat terbatas gitu. Nggak di semua negara ada. Terus kualifikasi atau persyaratan dari pemberi kerja yang sulit dipenuhi, misalnya sertifikasi gitu atau ijazah dan lain-lain. Meskipun sebenarnya sudah diinfokan bahwa kayak ini tuh kita pengungsi ada keterbatasan dan sebagainya, tapi tetap aja namanya juga pencari kerja, mereka kadang tetap punya standar-standar yang mereka agak susah tawar-menawar gitu. Nah, Boleh kemudian wrap up, Mbak? 3 menit ya, yes. Kemudian pemberi kerja itu juga kadang-kadang menerima kandidat itu tuh cuma pengalaman kerja yang aktif 5 tahun terakhir. Sedangkan kan sebenarnya refugee di Indonesia itu banyak yang tidak bisa bekerja secara legal kan. Jadi mereka sangat kesulitan untuk kemudian bisa memenuhi persyaratan ini gitu di beberapa company tertentu.
Jadi memang pembatasan terhadap pekerjaan atau mata pencarian di Indonesia itu sangat menyulitkan juga sih, karena pada akhirnya kesempatan kerjanya juga terbatas. Eee, Plus juga banyak negara yang enggan mengizinkan pengungsi sebagai pekerja migran gitu, karena kategorisasi lagi. Mereka menyebutkan bahwa ya pengungsi itu ya membutuhkan, perlindungan saja, pekerja migran itu baru boleh bekerja gitu. Jadi kayak ini kemudian lagi hal-hal yang bisa kita refleksikan bersama. Padahal sebenarnya pengungsi adalah orang biasa yang membutuhkan pekerjaan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka juga gitu. Maka bagaimana sebenarnya negara-negara itu bisa melihat kategori sebagai suatu yang fleksibel dan berfungsi dan kita sebagai peneliti juga melihat ini dan selalu mengingat ini sebagai tujuan yang analitis daripada klasifikasi yang kaku. Dan kita juga bagaimana melihat pengungsi sebagai seorang individu yang juga mereka juga membutuhkan perlindungan, tetapi juga membutuhkan peluang lain dan salah satunya sebagai martabat kerja itu sendiri gitu setelah perlindungan itu sudah terjamin. Ini cuma sedikit saya share aja, tinggal 1 menit lagi Mbak Ima. Mohon maaf. Tapi memang ini per Agustus 2023 sudah ada 6 laki-laki dan 2 perempuan dan mereka juga ada yang membawa suami dan anak, jadi total 13 individu dan 7 kandidat ke Australia, 1 ke Kanada dan banyak sekali apa lowongan pekerjaan yang kemudian mereka diterima sebagai ini ada manufaktur, IT design, pendidikan dan juga kesehatan. Jadi bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan keberangkatan LNP itu sebenarnya dukungan langsung dari pemerintah Indonesia itu sangat penting sebenarnya, termasuk pemberian akses kerja sementara sebagai untuk pengungsi selama mereka di Indonesia. Jadi ini bisa meningkatkan mereka untuk akses ke LNP ke negara ketiga. Dan juga pejabat pemerintah ada yang sudah selesai Mbak Ima. Oke, bentar. Ada pejabat pemerintah yang menyarankan pemberian hak kerja terbatas untuk membantu mereka atau pelatihan vokasional untuk membantu mereka di negara berikutnya. Dan juga hak untuk bekerja memungkinkan pengungsi untuk menopang diri secara finansial dan menjaga kesehatan mental mereka gitu. Karena kalau nggak ngapa-ngapain selama 10-12 tahun kok ya juga stres gitu. Jadi ini sedikit sharing dari petugas LNP-nya, bagaimana dia bisa membantu sebanyak mungkin dan bersyukur soal itu. Tapi mungkin yang paling penting adalah kemudian sebenarnya proyek ini juga sangat menyalakan kembali harapan di pengungsi Indonesia. Karena mereka jadi semacam punya dignity dan punya hal kayak, oke, aku bisa melakukan ini ketimbang cuma pasif menunggu dari proses resettlement dari negara-negara ataupun UNHCR gitu. Maka banyak dari mereka yang sudah mulai melakukan banyak hal lagi gitu, termasuk belajar bahasa Inggris. Sedikit quote, ini Ya. sudah terakhir. Jadi ada satu pengungsi yang kemudian juga mengatakan ke salah satu orang yang akhirnya sudah berangkat ke petugas TBB-nya, for the first time in my life, di 10 tahun di living in Indonesia, I felt like kayak this is the first time I treated as a human being gitu. Throughout the journey, I was praying, hoping that the future refugees will able to get through this pathway. Sehingga mereka bisa merasakan apa yang kurasakan. Dan meskipun aku bilang ini ke kamu dalam konteks itu adalah petugas TBB, kamu juga nggak akan begitu paham gitu, karena kamu juga mengungsi, that is correct. Jadi Oke. ya begitu, Terima semoga kasih. jalur ini bisa menjadi banyak lebih jembatan untuk berbagai banyak mutar untuk meraih kembali martabatnya dan menjalani hidup tanpa terus-menerus dihantui kecemasan akan ketidakpastian hidup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sedikit exit, tapi ya kita coba nanti di akhir. Semoga tidak terlalu banyak exitnya. Mantap. Ya, tadi kita sudah dengar bagaimana situasi pengungsi. Pengungsi itu orang biasa yang datang ke Indonesia. Ada yang jadi dokter sebelumnya, ada yang ahli IT. Jadi orang biasa yang kadang-kadang tidak pernah diperlakukan sebagai orang biasa ketika mereka menjadi pengungsi. Nah, mobility pathway ini menjadi salah satu alternatif, tapi ternyata itu tidak menjadi persoalan ketika negara di mana mereka tinggal, mereka hadir tidak memberi kesempatan. Lanjutnya kita akan mendengar dari Sister Valentina Wiji bagaimana lokal di tempat para pengungsi hadir itu memberi bantuan, mendukung mereka. Ya, silakan Mbak Wiji. Lanjut saja. Terima kasih Sister Ima. Saya akan bagikan layar saya. Semoga sudah kelihatan. Selamat pagi teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, dan saya hari ini memakai 2 topi sebagai organizer yang menyiapkan panel ini, dan kehormatan bagi saya karena pertama kalinya KCF memiliki panel yang
mengupas situasi refugee di Indonesia. Terima kasih untuk Sister Fatima, Sister Indri, Sister Ana yang sudah berbagi tadi dengan sangat detail. Dan saya juga pakai topi presenter, jadi izinkan saya untuk menggunakan kesempatan ini berbagi kepingan lain dari situasi refugee di Indonesia. Tadi Sister Fatima sudah menceritakan situasi real refugee, kemudian Sister Indri merefleksikan salah satu piranti yang digunakan skor kerentanan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Sister Ana menambahkan bagaimana jembatan yang menuju ke kehidupan baru bagi refugee, dan saya ingin menambahkan kepingan lain. Di antara kepingan-kepingan itu seperti apa respon warga Indonesia terhadap keberadaan refugee, terutama terkait dengan permintaan bantuan yang berada di luar jangkauan lembaga-lembaga kemanusiaan. Saya gunakan welcome dengan bahasa isyarat Amerika. Ini salah satu penanda bahwa saya berusaha menjadi bagian untuk mengupayakan inklusi. Dan untuk menambahkan itu, hari ini saya mengenakan kebaya merah dengan headset, rambut pendek. Nama isyarat saya Wiji, 3 jari tengah di tangan kanan diletakkan dari puncak dahi sampai ke batas garis tumbuh rambut. Ini nama isyarat yang diberikan oleh kawan tuli kepada saya. Kemudian latar tadi ketiga sister sudah menambahkan banyak sekali konteks, tapi yang ingin juga saya sebut adalah meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi 51, tetapi Indonesia sudah melakukan ratifikasi atas 2 kovenan hak sipil dan kovenan hak ekonomi sosial budaya. Selain itu juga kalau ngomong tentang interaksi Indonesia dengan refugee, di sini di kajian saya ini saya menggunakan istilah yang tadi sudah diterjemahkan oleh Sister Ima, de facto refugee, yang itu kemudian meluruhkan sekat-sekat kategori yang tadi juga disebut oleh Sister, sempat dirujuk oleh Sister Ana. Karena UNHCR itu menggunakan beberapa kategori. Ada pencari suaka, ada refugee, kemudian ada juga stateless people. Nah, istilah de facto refugee yang saya gunakan di kajian ini meruntuhkan itu, meluruhkan sekat itu dan mencoba untuk menyebut secara spesifik kepada refugee yang tentu berbeda dengan IDPs. Karena kalau ngomong tentang definisi di bahasa Indonesia akan lebih rumit lagi. Indonesia sebenarnya punya pengalaman baik, jejak baik, jejak bermartabat tentang refugee, yaitu waktu Indonesia mengambil peran merangkul pengungsi di Pulau Galang ketika itu. Tetapi hari-hari ini refugee di Indonesia justru menghadapi situasi yang tidak makin mudah. Kalau kakak-kakak ingat di Pilpres yang baru saja berlalu, disinformasi tentang refugee itu bahkan dieksploitasi untuk kepentingan sesaat elektoral, yang itu sangat, menurut saya, sangat jahat. Hal lain yang juga menjadi jejak baik Indonesia adalah beberapa tahun berturut-turut, sekurangnya 2017 sampai 2024, Indonesia itu disebut sebagai negara yang paling generous warganya. Nanti kita lihat seperti apa wujudnya. Tentang batasan tadi sudah saya jelaskan, nanti kakak-kakak kalau berminat bisa membaca lebih banyak di slide yang saya punya ini. Kemudian Indonesia statusnya seperti apa dalam peta krisis pengungsi dunia tadi sudah dijelaskan juga oleh Sister Indri. Kemudian akhirnya suka atau tidak harus diakui bahwa refugee tidak punya tempat, tidak tampak dalam peta kebijakan publik di Indonesia. Dan itu juga berakibat pada sebab merupakan akibat posisi hukum Indonesia terhadap Konvensi 51 dan protokolnya. Di sisi lain, ada sumber daya yang terbatas di Badan PBB dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan yang berusaha untuk menemani refugee. Kemudian kalau bicara wujud dari tadi jejak kedermawanan social generosity warga negara Indonesia, saya ingin membagikan beberapa detail. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, yang saya ceritakan ini adalah
cuplikan dari pengalaman respon yang berusaha untuk mengisi lubang dari tanggapan yang muncul di Badan PBB maupun lembaga-lembaga kemanusiaan. Beberapa warga yang kemudian bisa memberikan tanggapan ini latarnya beragam, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja masyarakat sipil, dokter gigi, dosen, jurnalis, ada yang ARMY fans, salah satu grup K-pop di Korea, BTS, kemudian ada psikolog klinis, guru, pekerja swasta, apoteker, dan juga ada satu staf Komnas HAM, sudah almarhumah sekarang. Juga kalau ngomong tentang asal mereka, domisili tidak hanya di Indonesia, tapi juga beberapa teman diaspora Indonesia pun memberikan tanggapan positif atas ajakan untuk memberikan bantuan kepada refugee. Ada yang dari Manila, kemudian ada yang dari Melbourne, ada juga yang baru saja kemarin juga terlibat, ada teman dari Taiwan. Kemudian kalau bicara tentang seperti apa wujud respon tanggapan warga lokal atas kebutuhan bantuan bagi pengungsi, bagi refugee, ada yang berubah jasa, antara lain ketika kami mengalami kesulitan menemukan satu obat. Sebagai awam kadang-kadang tidak kenal jaringan dan perlu bantuan gitu, ada apoteker yang berusaha kemudian membelikan obat yang sulit diperoleh. Juga ada rawat gigi karena rawat gigi tidak masuk dalam cakupan bantuan lembaga-lembaga kemanusiaan. Saya belum melihat lebih jauh apa pertimbangan yang ada, tapi fakta yang ada seperti itu. Lalu konseling psikologi secara pro bono, tadi Sister Ana, Sister Fatima juga menyebut tentang situasi mental refugee. Kemudian juga ada terapi prana untuk juga mendukung situasi kesehatan refugee. Kemudian sesi-sesi belajar baik tentang pemasaran, tentang bahasa Indonesia, juga tentang memasak. Kemudian bentuk yang kedua ada yang berupa barang bermacam-macam yang kemudian bisa mendukung entah kebutuhan refugee untuk merawati kesehatan mental dengan aktivitas keseharian yang sederhana atau juga untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keseharian yang lain. Ada yang berupa buku, ada yang berupa bahkan tutup botol air minum dan kemasan untuk usaha daur ulang, kemudian komputer jinjing, gawai, handphone, baju, susu, tas laptop, kemudian mainan anak-anak, kemudian juga bahan makanan, sampai juga rangka kacamata, dan juga piranti mewarnai untuk anak-anak atau remaja yang membutuhkan. Yang tidak kalah penting adalah kebutuhan dana, karena banyak sekali kebutuhan untuk membantu menemani refugee yang tidak tercakup atau bisa dipenuhi oleh lembaga-lembaga yang ada. Baik 6 misalnya, menit lagi Mbak Wiji. terima kasih Sister Irma. Baik untuk pembelian piranti, kemudian untuk rawat medis yang tidak tercakup dalam bantuan kesehatan UNHCR maupun partnernya yang ada, kemudian juga biaya-biaya transportasi yang tidak tercakup. Juga yang tidak kalah penting adalah dana untuk penerjemahan dokumen oleh penerjemah tersumpah, karena di banyak kesempatan lembaga-lembaga yang ada menyediakan berupa interpreter, tapi ketika ada kebutuhan untuk penerjemahan dokumen oleh penerjemah tersumpah, kebutuhan itu tidak bisa didukung. Kemudian kalau bicara tentang seperti apa kata para penyumbang itu terkait beberapa hal, mereka beberapa tahu tentang Konvensi 51, tapi ada juga yang mengatakan tidak paham detailnya, tapi itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk kemudian memberikan respon positif atas permintaan bantuan bagi pengungsi, bagi refugee. Pendapat mereka tentang relasi Indonesia dan hak asasi manusia refugee, ya apapun situasi terkait Konvensi 51, Indonesia tetap punya kewajiban, katakanlah kewajiban moral untuk kemudian memberikan bantuan dengan dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia tentu saja. Kemudian terkait dengan tata kelola bantuan yang mereka berikan, mayoritas menyebutkan sudah baik, dan ini bisa kemudian sebaiknya dilanjutkan supaya bisa juga menambah keberlanjutan skema yang coba dibangun. Yang terakhir yang saya cetak miring ini baru saja
disampaikan oleh teman Indonesia diaspora di Taiwan. Dia bahkan tidak berharap ada laporan yang diberikan kepadanya karena dia percaya 100% atas permintaan bantuan dan pengelolaannya. Yang rata-rata mendorong seseorang untuk membantu adalah empati mereka, merasa punya kewajiban untuk turut menolong siapapun yang berada dalam kesulitan, dan ya karena mereka tahu situasi refugee di Indonesia seperti apa, situasi kelompok rentan yang paling tidak mendapatkan perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Ada juga yang menyebut tentang semangat kisah di Alkitab, semangat orang Samaria yang baik hati. Juga pengetahuan tentang keterbatasan dukungan badan PBB dan organisasi lokal. Sumber informasi didapat dari pesan pribadi teman. Secara spesifik, kakak-kakak dan ibu bapak, ini memang bukan penggalangan sumber daya yang dilakukan secara terbuka, menimbang beberapa hal, tapi lebih ke lewat jalur pertemanan pribadi begitu. Nah, ada respon yang spesifik. Beberapa orang mendengar omongan, mengapa harus menolong refugee ketika masih banyak rakyat Indonesia yang berkesusahan. Secara gamblang, beberapa penyumbang mengatakan, ya ungkapan adalah ungkapan, bebas diutarakan oleh siapa saja. Tapi kalau ada kesempatan menolong siapapun itu, ya saya akan menolong, kata dia. Kemudian juga ada pemahaman tentang situasi ungkapan tersebut, tapi juga ada kesadaran bahwa ya di tengah misinformasi, disinformasi tidak bisa kemudian tanda kutip disalahkan warga punya persepsi seperti itu. Tapi siapapun yang mengalami kesulitan wajib ditolong. Juga 3 menit wrap up, Mbak. Oke, tidak ada pembandingan yang mungkin dilakukan atas buruknya kinerja kemajuan HAM. Jadi siapapun yang bisa dijangkau, ditolong, mari kita tolong. Gitu. Saran yang terutama adalah tata kelola yang transparan untuk kemudian menjaga keberlanjutan skema ini, juga untuk menjaga kepercayaan para penyumbang, dan saran untuk lembaga keagamaan, karena Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh apapun yang berbau sentimen agama. Juga entitas bisnis, organisasi kemanusiaan, media massa, lembaga pendidikan dan penelitian saya kira juga bisa masuk. Perlu membagi itikat baik untuk menggalang sumber daya khalayak di Indonesia untuk de facto refugee. Tata kelola yang transparan perlu menjadi garis bawahnya. Dan ini untuk memupuk reputasi dan kepercayaan juga. Yang tentang kerangka HAM saya tidak akan bahas, tetapi yang perlu saya sampaikan di akhir, kepercayaan itu menjadi kunci. Umpan balik kepada para penyumbang juga merupakan hal yang perlu diperhatikan, perlu diteruskan. Kemudian fakta ini menyumbang pada aspek manfaat untuk refugee dan juga aspek budaya hukum yang baik bermartabat di Indonesia. Dan mungkin ini fakta yang tidak banyak diketahui oleh warga Indonesia, tetapi ada bantuan-bantuan yang bisa Anda sampaikan kepada refugee. Dan kalau Anda belum paham, silakan bisa kemudian menghubungi lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada, karena pasti bantuan yang Anda berikan akan menyumbang kepada martabat kemanusiaan refugee yang ada di Indonesia. Itu saja kakak-kakak semuanya. Sister Ima, terima kasih banyak. Semoga bisa menambahkan lebih luas perspektif tentang refugee yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Sister Wiji, Sister Ana, Sister Fatima, dan Sister Indri yang sudah men-sharingkan, mempresentasikan persoalan refugee sedemikian kompleksnya dan bagaimana situasi refugee Indonesia. Ada disinformasi, misinformasi yang terjadi di masyarakat yang tadi sempat Sister Wiji sampaikan, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap proses perjalanan mencari suaka bagi para pengungsi Indonesia. Kita punya sekitar 20 menit untuk question and answer. Saya buka bagi kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya. Bisa mulai dengan Saudara Tommy Chandra. Silahkan dibuka. Izin apa? Terima kasih buat Mbak keren semua yang sudah sharing materinya. Saya pengen tanya ke Mbak pemateri yang tadi
lupa namanya. Ya pokoknya Mbak Indriana Tamali ya yang kayaknya sharing tentang refugee. Ya semua yang tentang refugee, tapi yang poin yang saya pengen kan ini kan adalah tentang bantuan UN itu. Pada zaman Perang Dingin itu, pada zaman 1960, kalau mungkin orang-orang ibu pernah dengar, ada kejadian UU Kenegaraan di mana orang Tionghoa harus memilih di antara kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Cina. Nah, pada akhirnya kan banyak yang ketika masyarakat buta huruf dan tidak mengerti untuk ngurus itu, pada akhirnya terpaksa dipulangkan ke Tiongkok kan. Saya ingat pada saat itu UN itu tidak memberikan bantuan karena secara politis sedang bermusuhan dengan Tiongkok dan pada akhirnya ini jadi masalah orang Cina. Ini terjadi juga pada zaman 98 seingat saya, di mana sepertinya UN tutup mata dengan hal yang terjadi pada Chinese di Indonesia gitu. Nah, bagaimana pendapat Mbak ketika dalam kasus ini United Nation ini berpihak secara tidak politis? Padahal kan sebelumnya dia berkata bahwa dia harus membantu semua refugee, tapi pada akhirnya masalah orang Cina ini jadi sesuatu yang ya dianggap dia ya udah dia tutup sebelah mata gitu loh. Kemudian untuk Mbak Valentina Wiji, terima kasih tadi untuk sharingnya. Saya jadi belajar juga tentang ya, saya mengakui ya bahwa saya dulu sempat jadi orang yang skeptis karena di Indonesia ini di mungkin pengetahuannya di kalangan minoritas ya bahwa memilih untuk membantu refugee Muslim terutama kan atau Rohingya atau Palestina itu menjadi sebuah pembeda identitas karena kan kita sering dengar rumor dan kayaknya real ya ada beberapa bantuan yang disalahgunakan malah digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tapi dia menggunakan orang Indonesia untuk mencari dananya. Itu kan pada akhirnya jadi membuat kita kayak mistrust dengan refugee bahkan sampai kemarin ada yang pemukulan refugee di Aceh oleh mahasiswa yang berkorsa gitu kan kayak itu. Uh, pertanyaan saya itu ini, sebenarnya wajar nggak sih ketika kita memikirkan, ya kayak tadi Mbak juga sudah jelaskan sih, punya perasaan yang kayak, ya kenapa kita nggak bantu orang kita diri sendiri. Nah, fenomena ini menurut Mbak bagaimana dan kayak, gimana ya pertanyaannya ya? Kita mau lebih ke sharing ke ya bagaimana pendapat Mbak terkait fenomena ini lah kan dikotomi antara kayak kamu membantu refugee Muslim ini berarti kamu ini identitasnya A kalau enggak kamu identitas B kan kayak Ya. Indonesia ini kan Saya rasa sudah jelas ya pertanyaannya ya, supaya waktu kita ini. Thank you. Kita tahan dulu. Tadi ada 2 pertanyaan sebenarnya bantuan responnya UNHCR terhadap situasi tadi Chinese Indonesia dan politik identitas agama dalam pemberian bantuan. Kita langsung ambil 2 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan kedua Mbak Atika Budi. Bisa to the point saja karena waktu kita sangat terbatas. Ya, terima kasih Ibu Immaculata. Pertanyaan saya kepada keempat panelis masing-masing, kepada Sister Fatimah. What challenges do you find in communicating your needs to the NGOs or to the UNHCR? Dan kepada yang kedua Ibu Indriana ya, bagaimana refugees menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka dan bagaimana NGOs biasanya merespon itu semua. Dan kepada Ibu Ana, bagaimana NGOs atau UNHCR mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendukung LMP yang Anda sebutkan tadi dan sepertinya tadi ada kendala tentang sertifikasi. Saya ingin tahu sertifikasi seperti apa dan perusahaan seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendukung LMP ini. Lalu kepada Ibu Valentina, bagaimana NGO atau tantangan NGO itu apa aja ya Bu untuk menggalang dana bagi bantuan kepada para pengungsi dan bagaimana peran NGO sendiri dalam hal ini. Terima kasih, itu saja. Saya izin juga untuk menghubungi setiap panelis melalui email karena saya sedang PhD dan minat saya ada di tentang pengungsian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab saja tadi. Mbak, maaf, Mbak Ima, boleh sekalian yang ada di chat ada pertanyaan tuh satu kayaknya. Oh ya. Dari Mas Dedi ya. Sorry, saya tidak lihat chat. Kak Ana ya. Oh ya, Kak Ana. Ya ada. Ya tadi
Wow, tambah nih. Siap-siap dengan pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan untuk Mbak Fiji. Bisa dilihat di chat bagaimana dari mana saja pengungsi dan apakah lembaga kemanusiaan yang mendampingi pengungsi cukup berkembang dan terdukung. Terus bagaimana bisa membantu proses penempatan para pengungsi ke negara ketiga. Jadi ini bisa jadi pertanyaan untuk Sister Ana dan Sister Indri juga. Itu yang dari Mas Dedi. Lalu untuk ada salah satu lagi pertanyaannya, sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam menjamin kelompok rentan refugee di Indonesia? Itu saja. Jadi ada 2 tambahan pertanyaan. Monggo silahkan. Tidak harus spesifik menjawab pertanyaan karena waktu kita sangat terbatas. Langsung dan to the point saja. Mbak, mungkin saya duluan kali ya, takutnya nanti 9.25 mau ada Oke. pertemuan lain. Nah, mungkin kalau untuk terkait pertanyaan Pak Tommy, memang kondisi sosiopolitik itu akan sangat mempengaruhi terkait dinamika pemberian bantuan ataupun hubungan relasi antar negara gitu. Jadi itu memang tidak terbantahkan. Ini saya secara personal karena saya juga tidak bekerja di UN, tapi dari beberapa ulasan penelitian juga ada tuh yang mengatakan bahwa untuk penempatan ke negara ketiga untuk diakui menjadi warga negara lain pun sangat-sangat dipengaruhi tentang hubungan baik antar negara ini. Jadi mungkin bisa dimulai dari kita gitu sebagai masyarakat yang kita tidak tahu kapan sih pemahaman ini akan berguna untuk menciptakan kesetaraan, kesempatan yang sama. Apa yang sudah terjadi di masa lampau itu memang sebuah pelajaran yang tidak boleh kita lupakan. Memang ada diskriminasi dan itu terjadi gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Jadi mungkin itu juga menjadi jembatan awal bagi kita untuk mulai belajar tentang politik, bahwa terkadang apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami itu tidak serta-merta karena kesalahan kita gitu. Jadi karena kesalahan sistem yang lebih besar. Lalu untuk bagaimana pengungsi itu menyampaikan bantuan atau meminta bantuan dan needs mereka, biasanya Mbak untuk organisasi kemanusiaan yang memang melayani pengungsi, itu mereka tentu ada pendekatan ya ke komunitas dan juga akan memaparkan atau memberikan informasi bagaimana cara mengakses bantuan itu. Nah, kalau dari pengalaman saya kerja dulu, kita punya kantor yang memang berdekatan dengan komunitas pengungsi, lalu kita menerima request dengan pertemuan langsung, dengan WhatsApp. Jadi memang programnya disosialisasikan dan itu karena ranah kita adalah di bantuan kehidupan sehari-hari dan maksudnya untuk mereka hidup bukan di bantuan status pengungsi yang untuk mendapatkan kartunya. Jadi ya diskusinya bisa dikatakan langsung. Tapi kayaknya kalau untuk status pengungsi dan lain-lain juga ada di UNHCR yang ada di Jakarta. Gitu sih Mbak mungkin untuk informasi terkait kebutuhan. Okay, we can go through Sister Fatima. Sister Fatima, do you want to answer the question? Yes, I can. I Yes. think the question was how is the process for asking maybe any need from UNHCR or NGOs, right? Yep. Okay, as you know, if refugees wants to ask any support from UNHCR, as UNHCR or other NGOs has many limitations, so it's really difficult for refugees to obtain the things as a need for financial, maybe health support, maybe psychological assistance, or maybe resettlement, because in terms of each part, with UNHCR and NGOs have many limitations, so it's really difficult for refugees to get their need from UNHCR and NGOs. Most of the time, they have to wait for a long time. Maybe some of the requests accepted, most of them not. What about support if it's coming from different religions? Like if it's coming, yeah, that's another question. What will refugees say? What will refugees think When about it that? comes in support, if I want to give you an example, for example, if a refugee find any job opportunity outside of Indonesia and ask help from UNHCR,
UNHCR will do the documentation or many referring any documentation that is needed. But in terms of financial support or anything that is related to financial, the help is very, very limited. Oke, ya, jadi pada intinya Sister Fatima Karwari menjelaskan bahwa pengungsi itu sangat-sangat mengalami keterbatasan untuk menerima bantuan, bahkan harus menunggu amat sangat lama untuk proses penerimaan bantuan. Jadi tidak hanya proses pencarian suakan yang lama, jadi proses penerimaan bantuannya pun menjadi begitu lama karena keterbatasan resources. Silahkan pembicara lain yang ingin merespon, Mbak Sister Anna or Sister Wiji. Sister Ima. Yes. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan kakak-kakak. Yang pertama, Kak Tommy terkait dengan sumbangan dari warga lokal. Yang saya tahu teman-teman yang terlibat dalam pemberian bantuan yang tadi saya sebutkan, mereka tidak tahu detail identitas siapa yang membutuhkan bantuan. Jadi pesan untuk meminta bantuan itu tanpa identitas, tidak menyebut lembaga, tidak menyebut nama refugee yang perlu dibantu, dan tidak menyebutkan detail identitas yang lain. Jadi anonim. Dan ketika beliau-beliau memberikan bantuan, ya seperti tadi saya sebutkan, mereka beralasan siapapun yang perlu ditolong ya akan mereka tolong. Tidak memandang identitas, tidak memandang latar atau negara atau agama atau apapun. Jadi aksi tindakan para penyumbang itu tidak akan mempengaruhi identitas para penyumbang kalau dalam kacamata yang tadi saya bagikan dari penyumbang itu. Kemudian kalau untuk Kak Atika, salah satu yang mungkin menjadi tantangan lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia untuk kemudian bisa menghimpun sumber daya dari warga negara Indonesia adalah resistensi publik. Mungkin tersirat di pertanyaan Kak Tommy terkait dengan aneka latar konteks yang menyelimuti. Dan itu salah satunya adalah akibat adanya disinformasi dan misinformasi yang diedarkan, yang digelontorkan, entah dengan itikat apapun, dan saya percaya kalau itu itikat buruk seperti yang kemarin kita alami ketika masa Pilpres itu. Kemudian untuk Mas Dedi, sejauh ini dari data yang dimiliki oleh UNHCR, DFR yang ada di Indonesia mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan juga Somalia. Dan sekian kecil persentase yang berasal dari negara-negara Afrika, kemudian juga Timur Tengah, tapi yang mayoritas dari 3 negara tersebut. Saat ini kalau melihat situasi yang terjadi, lembaga-lembaga kemanusiaan yang menemani refugee sesungguhnya menghadapi tantangan berat karena seperti teman-teman tahu, beberapa negara memiliki rezim yang tidak berpihak kepada penerima refugee. US salah satunya, dan itu memotong banyak sumber daya yang sebelumnya disediakan untuk penemanan refugee. Selain itu juga krisis di tempat yang lain juga menyedot banyak sumber daya global yang sebelumnya bisa dialokasikan untuk penemanan refugee di Indonesia. Dan kalau bicara tentang potensi dan realita dukungan yang ada, yang paling saya bisa lihat adalah jejaring, optimalisasi jejaring yang ada di Indonesia. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa teman lembaga kemanusiaan. Meskipun masih perlu peningkatan yang lebih kuat lagi. Kalau ditanya kemudian UNHCR bisa membantu refugee untuk penempatan negara tujuan, kembali lagi seperti tadi juga disebutkan oleh Sister Indri, itu sangat tergantung kepada kebijakan politik, komitmen politik negara ketiga. Kalau kemudian ngomong kuotanya, kuota yang tersedia itu hampir tidak sebanding dengan ada populasi refugee yang ada. Jadi sangat lambat penempatan ke negara ketiga itu. Itu juga sangat dipengaruhi oleh rezim yang mana yang sekarang berada di
tamu pemerintahan di negara ketiga gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Dedi, Mas Tommy, dan juga Kak Atika. Terima kasih, Sister Ima. Ya, terima kasih. Sister Ana, lanjut. Yes, lanjut. Tadi pertanyaan dari Botika. Jadi sejauh ini UNHCR ataupun NGO itu biasanya memang mencoba mengadvokasi ke berbagai sebenarnya di dalam konteks ini perusahaan privat ataupun sebenarnya komunitas yang kemudian berkenan untuk misalnya memberikan kesempatan refugee untuk magang gitu atau internship gitu, karena meskipun memang secara legal itu masih belum boleh yang memang bekerja, tapi untuk kesempatan untuk memperoleh pengalaman melalui magang, volunteering ataupun ikut berbagai aktivitas itu sangat ada gitu. Jadi dan mereka pun juga masih bisa diberikan support seperti misalnya uang transportasi, uang konsumsi dan sebagainya. Jadi memang bukan gaji per se, tapi itu salah satu bentuk pengalaman yang sebenarnya kalau dalam konteks LMP tadi itu masih sangat-sangat terhitung gitu. Itu masih bisa dihitung sebagai pengalaman. Jadi bahkan hanya magang saja itu sangat-sangat penting gitu kesempatan itu. Prosesnya memang jadi akhirnya lebih ke advokasi. Kadang ada proses advokasi yang memang dilakukan ke pemerintah juga, misalnya ke Kemenaker, tapi memang itu perjalanannya yang sangat panjang sih sebenarnya. Jadi kalau ke perusahaan langsung biasanya memang ke beberapa individu-individu langsung ataupun institusi-institusi langsung gitu. Itu terus ke sertifikasi seperti apa? Tergantung memang sih, kayak setiap pekerjaan kan punya kriteria yang kadang-kadang berbeda-beda gitu. Misalnya sesimpel kayak, bukan sesimpel juga sih, ini justru sangat ribet, kayak misalnya tenaga kesehatan gitu. Itu kan juga butuh, misalkan memang dia sertifikat sebagai tenaga kesehatan, entah itu caregiver atau suster, dokter, dan sebagainya gitu. Nah, tapi menariknya kadang ada juga negara ataupun institusi yang bisa mencoba melihat lebih dari ini gitu. Jadi ada salah satu refugee yang tadi diterima di Kanada, itu dia diterima sebagai nurse aide, meskipun dia sudah kehilangan beberapa dokumen dan sertifikasinya, tapi pengalaman dia di negara sebelumnya itu masih diterima gitu. Sampai akhirnya dia juga bisa berangkat ke Kanada itu. Jadi balik lagi memang ke kebutuhan setiap institusi yang memang mau menerima itu sih, tapi salah satu contohnya itu gitu. Itu sih. Terus mungkin kalau sedikit di untuk Mas Dedi juga pada akhirnya UNHCR itu membantu untuk biasanya mengsubmit dokumen-dokumen yang, jadi misalnya memang sudah tahu nih siapa pengungsi yang kemudian dari negara ketiga ini kriterianya seperti apa. Kemudian kita lihat, oke, yang kira-kira cocok dengan kriteria itu yang mana. Kemudian nanti untuk interview dan proses di awal itu memang biasanya dia ada dari UNHCR. Kemudian nanti akan disubmit ke negara yang memang tadi yang memiliki kriteria-kriteria tersebut itu. Terus abis itu kalau dari Mbak Ana, mungkin sejauh mana peran pemerintah ini tuh memang masih kadang-kadang maju mundur sih Mbak Ana, sejauh saya bekerja di bidang ini juga ya, tapi nanti bisa dikoreksi juga oleh teman-teman yang lain. Kadang kayak memang untungnya kita sudah mulai punya Perpres yang mendefinisikan soal apa itu pengungsi, siapa itu pencari suaka, itu sangat membantu sehingga kemudian media ataupun ya terutama media dan ataupun orang-orang tidak mengenal mereka sebagai kadang-kadang kan kalau dulu disebutnya orang gelap gitu atau orang ilegal, sedangkan sebenarnya tidak ada orang ilegal di dunia ini gitu ya. Tidak ada orang yang bisa disebut ilegal gitu, tapi kemudian karena ada Perpres ini itu membentuk kayak oke, memang mereka secara definisi dan mereka diakui di Indonesia sebagai pengungsi dan pencari suaka. Tetapi masih sangat dibutuhkan sebenarnya peran-peran lebih lanjut untuk menaungi pengungsi, ataupun setidaknya sekarang sangat dibutuhkan untuk memberikan akses ke berbagai hal yang sebenarnya pengungsi sendiri sudah punya kapasitasnya, tapi hanya dibutuhkan akses untuk bisa mendapatkan itu. Seperti kayak akses ke SIM card saja sebenarnya tidak ada, karena kan SIM card kita tetap harus pakai punya KTP gitu kan, atau KK gitu. Nomor itu tidak bisa. Misalnya akses kerja terbatas, akses edukasi masih sangat terbatas juga, kesehatan juga. Kesehatan sudah lumayan juga karena pengungsi bisa akses ke puskesmas gitu ya. Tapi lebih dari itu juga setidaknya memang harus dibantu oleh organisasi. Makanya seperti Sister Fatima bilang tadi, akses kesehatan itu sangat-sangat sulit gitu karena pengungsi sangat depend dengan resource organisasi ataupun bantuan-bantuan pro bono yang Mbak Wiji sudah sampaikan tadi gitu sih. Ataupun sebenarnya ada juga kayak
kayak lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan itu juga sebenarnya sangat baik ya sejauh ini. Tergantung sih kadang-kadang tiap lokasi itu berbeda, tapi ada lokasi-lokasi yang memang dengan sangat baik hati membantu berbagai macam proses, misalnya safe house ataupun perlindungan perempuan dan anak yang memang dibutuhkan. Edukasi juga cukup baik diberikan akses, tapi memang lagi jadi step-stepnya sebenarnya cukup baik, tapi masih memang kadang-kadang maju mundur dan butuh lebih banyak lagi sebenarnya akses yang bisa diberikan. Terima Ya, kasih. terima kasih semuanya. Ya, sebelum menutup, saya hanya mau berkomentar sedikit 1 menit saja. Ya, persoalan refugee, persoalan pengungsi di Indonesia itu bukan hal yang sangat sederhana. Ada banyak yang mempengaruhi mengapa ini menjadi tidak sederhana. De facto refugee atau orang-orang yang secara nyata adalah pengungsi masih dikategorikan dalam berbagai kategorisasi yang akhirnya itu malah membawa kerentanan yang lebih terhadap mereka yang saat ini dalam proses mencari solusi atas situasi mereka. Yang catatan yang berikutnya adalah yang terkait dengan polisi dan aturan yang masih yang di Indonesia dan di luar negeri tentunya yang mempersulit pelayanan bagi para pengungsi, mempersulit pengungsi untuk mendapatkan solusi terbaik mereka. Lalu yang terakhir adalah tadi para perempuan yang bekerja di belakang layar dalam pelayanan pengungsi ternyata juga tidak hanya sekedar diam, gitu, tapi sungguh-sungguh harus kreatif mencari resources, sumber daya yang bisa dipakai untuk menjawab berbagai kebutuhan, berbagai situasi kerentanan yang saat ini tidak bisa dipenuhi oleh berbagai lembaga pemberi dana karena situasi politik, karena aturan, karena tadi juga sistem kategorisasi. Itu yang bisa saya summarize dari pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ira. Baik, Sister Ima, makasih banyak sudah memfasilitasi jalannya panel kita dengan sangat apik. Keren, presenternya juga keren-keren semua. Boleh kita kasih love-nya, reaction di bawah, boleh? Boleh kasih tepuk tangan atau kembang api atau apapun. Oke, baik, kita mau foto dulu ya. Kita buka kameranya, silakan kita foto bareng. Oke. Oke, saya akan ambil fotonya. Oke, 1, 2. Boleh senyum? Kayaknya kok tegang banget gitu. Ya, Mbak Ira. Oke. Sekali lagi, terima kasih kakak-kakak semua. Sudah jadi ambil foto kah? Sudah? Oke. Sekali lagi, saya mewakili Lestor dan juga selaku organizer di panel ini. Berterima kasih banyak atas kehadiran dan keterlibatan aktif teman-teman semuanya, kakak-kakak semua. Ini panel yang secara pribadi sangat berharga untuk saya karena pertama kalinya kita di KCF bisa membagi ruang untuk membincang keberadaan teman-teman refugee. Sister Fatima, Sister Indri, Sister Ana, juga Sister Ima yang jauh di Hawaii. Semoga waktunya masih ramah ya. Terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi di ruang istimewa ini. Kakak-kakak yang tadi membutuhkan kontak selanjutnya bisa kemudian nanti menghubungi komite supaya mendapatkan kontak teman-teman semuanya. Itu saja, sudah Oke, cukup. Mbak, maaf, maaf saya kesedap, nggak bisa ngomong. Pelan-pelan Mbak Makasih Ira, Mbak Wiji. hati-hati. Ada pengumuman Oh iya, ada sedikit. pengumuman. Untuk panel, ada 2 panel setelah ini. Masih kesedak suaranya jadi aneh. 641, tuh kan Ya. Mbak, masih belum bisa ngomong.
Bisa kasih pengumuman nggak Mbak? Untuk Ya, panel 641 ada perempuan dan institusi keislaman, relasi negosiasi dan navigasi. Kemudian panel 642 ada perempuan dan wajah baru, feminisasi kemiskinan. Dan teman-teman peserta mohon untuk menggunakan Google Site ya, atau Ya. jadwal schedule at a glance, dengan kita sudah mengirimkan PDF yang sudah Ya, diupdate. tolong cek email. Gitu ya. Atau Google Site Betul. aja sih lebih aman karena udah diupdate gitu. Itu aja, terima kasih sekali lagi Mbak Ima dan teman-teman presenter juga peserta. Sampai ketemu di panel berikutnya ya. Salam feminis Ya. dan salam Terima KCI. kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat.